Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Marta dan rekan saya Bang David Yulizar, izinkan sesi ini mempresentasikan hasil dari penelitian pada mata kuliah pengolahan citra dengan judul identifikasi plat nomor kendaraan bermotor menggunakan metode image processing berbasis Raspberry Pi. Ada pula outline pada PPT kali ini. Yang pertama pendahuluan, diagram blok, flowchart, optical character recognition atau OCR, klasifikasi hardware, klasifikasi software, langkah awal, teknis pengambilan data, data percobaan, pengujian sementara, hasil pengambilan data, yang kemudian terakhir yaitu penutup. Menurut Biro Pusat Statistik, pada tahun 2014 kendaraan bermotor di Indonesia dari berbagai jenis mencapai 114 juta unit. Dengan banyaknya kendaraan dan alat identifikasi yang hanya berupa plat nomor kendaraan menimbulkan beberapa masalah. Hal ini terjadi karena semua nomor kendaraan berpusat di pihak berwenang. Salah satu teknologi identifikasi yang sudah digunakan di beberapa negara yaitu ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Teknologi ini menggunakan pengolah citra digital untuk mengenali dan membaca plat nomor kendaraan. Gambar atau citra yang diolah didapatkan dari kamera pengawas dan juga kamera yang didesain khusus untuk proses pengolahan digital. Menjalankan algoritma pengolahan citra digital membutuhkan komputasi yang kompleks. Komputasi yang kompleks secara otomatis membutuhkan resource yang besar. Kapasitas memori, kecepatan prosesor, serta perhitungan yang kompleks mempengaruhi kinerja algoritma pengolahan citra digital. Oleh karena itu, menjalankan algoritma pengolahan citra digital pada perangkat smartphone memerlukan banyak pertimbangan dan perhitungan. Berikut merupakan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sistem dapat mendeteksi dan mengenali teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam secara non-real time. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mendeteksi dan mengenali teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam secara real time. Yang ketiga, bagaimana cara kerja OCR dalam mendeteksi dan mengenali teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Yang terakhir, bagaimana analisis akurasi sistem pendeteksian dan pengenalan teks karakter pada plat. Berikut merupakan tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, menghasilkan sistem yang dapat mendeteksi dan menganalisis teks karakter pada plat kendaraan baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Yang kedua, menganalisis akurasi dari implementasi sistem. Manfaat penelitian ini yang pertama sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah pengolahan citra dengan metode pembelajaran dewasa, kemudian mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas karena sistem akan mudah mengenali pelanggar lalu lintas di jalan raya nantinya. Ya, kemudian untuk membantu pihak terkait diantaranya Dinas Perhubungan dan Korps Lalu Lintas dalam memantau perilaku penggunaan kendaraan di jalan raya dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Untuk batasan masalah ada 8. Yang pertama, kendaraan yang diidentifikasi adalah kendaraan dan non-modifikasi. Yang kedua, data yang diolah berupa data image atau video dengan resolusi sekian 1920x1080 pixel. Yang ketiga, data image atau video yang diambil menggunakan statik kamera dengan sudut kamera 60 derajat. Yang keempat, waktu pengambilan data dilakukan pada siang hari. Yang kelima, plat nomor polisi kendaraan yang dideteksi adalah plat standar non-modifikasi yang sesuai dengan penjelasan dan Korps Lalu Lintas Polri. Yang keenam, pengambilan dilakukan dari arah belakang kendaraan. Yang ketujuh, mikrokontrol yang digunakan yaitu Raspberry Pi 3. Dan yang terakhir, kamera yang digunakan pada pengambilan data yaitu kamera HP dan juga kamera C270 HD webcam. Ada pula metodologi penelitian. Yang pertama ada diagram blok. Proses awalnya itu pengambilan gambar atau image bisa langsung dalam berbentuk file dan bisa juga secara real time. Kemudian masuk ke dalam VNC sebagai software penghubung mikrokontroler Raspberry Pi dengan bahasa pemrogramannya itu menggunakan Python. Kemudian hasil outputannya itu berupa keberhasilan pembacaan atau pendeteksian sebuah karakter dari plat kendaraan pada image atau pada frame. Ada pula diagram alir pada penelitian ini.
Pada diagram alir berikut ini dijelaskan bahwa aplikasi menggunakan 3 subprogram utama untuk membaca dan mengenali plat motor kendaraan. Sedangkan untuk subprogram pemindaian dijalankan langsung oleh framework Android dan menghasilkan keluaran berupa image binary untuk selanjutnya dijadikan image masukan pada program. Seperti yang kita lihat pada diagram alir, langkah pertamanya yaitu start, kemudian membaca image, kemudian processing, detect karakter plat, kemudian dapat menampilkan nomor plat plat kendaraan, kemudian selesai. Dan diagram alir untuk forward processing, algoritma menghasilkan keluaran image dan dalam format grayscale dan threshold. Untuk menghasilkan keluaran tersebut terdapat beberapa langkah. Yang pertama, adanya dikonversi dari format RGB ke dalam format HSV, kemudian diambil dari value dari image tersebut. Kemudian kedua, memaksimalkan kontras menggunakan transformasi morfologi. Ketiga, image difilter dengan Gaussian blur. Untuk kemudian langkah terakhir yaitu adaptive threshold. Output dari subprogram ini selanjutnya diproses oleh subprogram detect plat. Pada subprogram detect plat dilakukan segmentasi pada image berdasarkan contour. Hasil segmentasi tersebut berupa island atau kelompok-kelompok segmen pada image. Segmen-segmen ini dikelompokkan lagi berdasarkan jarak dan ukuran ke dalam rectangle. Next. Selanjutnya, untuk proses selanjutnya itu proses pengenalan atau recognizing. Untuk proses secara khusus penelitian menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN. Secara umum dibuat suatu sel data berdasarkan sampel data yang telah diketahui klasifikasinya. Set data ini merupakan training set atau data pelatihan. Kemudian berdasarkan data tersebut, program diharapkan untuk dapat memprediksi klasifikasi pada suatu data baru. Kemudian KNN ini adalah metode non-parametric untuk klasifikasi dan regresi. Untuk klasifikasi, output merupakan keanggotaan dalam suatu kelas. Sebuah objek diklasifikasikan berdasarkan voting atau suara terbanyak dari objek tetangga terdekatnya. Nah, untuk ilustrasi ke nearest neighbor atau KNN akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Next. Untuk KNN sendiri atau tadi metode non-parametric, daripada gambar tersebut ilustrasi klasifikasi ke nearest neighbor, objek lingkaran hijau harus diklasifikasikan baik untuk kelas pertama itu kotak biru maupun kelas kedua yaitu segitiga merah. Jika K sama dengan 3 pada lingkaran garis tebal, maka objek diklasifikasikan sebagai kelas kedua segitiga merah karena terdapat 2 kelas kedua dan 1 kelas pertama. Jika K sama dengan 5 atau lingkaran garis putus-putus, objek diklasifikasikan sebagai kelas pertama karena terdapat 3 kelas pertama dan 2 kelas kedua. Mengingat algoritma membutuhkan source dan komputasi yang kompleks, maka digunakan bahasa pemrograman yang memiliki akses pada level memori atau low level language agar sumber daya yang digunakan lebih efisien. Untuk itu, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang secara khusus dikemas dengan sedemikian mungkin. Baik, kita masuk ke klasifikasi hardware. Di sini karena kita mempunyai 2 kasus yaitu secara real time dan non real time, sehingga alat-alat yang digunakan juga atau hardware yang digunakan untuk real time dan non real time itu berbeda. Pada yang non real time itu kita menggunakan kamera minimum 5 megapiksel yang berlayar sentuh ya, termasuk HP Android dengan RAM handphonenya itu yang sangat mumpuni. Kemudian yang real time itu kita menggunakan kamera Logitech C270 HD webcam, kemudian kita menggunakan microcontroller Raspberry Pi. Tambahannya itu ada I2C LCD. Nah, ini merupakan gambar dari klasifikasi hardware kami.
pada kelompok kami kita menggunakan tadi kamera Logitech, kemudian ada Raspberry Pi yang dihubungkan dengan power supply power bank dan juga menggunakan I2C LCD. Selanjutnya klasifikasi software menggunakan VNC dan bahasa pemrograman Python. Jadi VNC ini adalah penghubung antara microcontroller dengan laptop. Selanjutnya adalah langkah awal. Beberapa subprogram tersebut dalam bentuk diagram alir yang kemudian diterapkan ke dalam bentuk pseudokode sederhana, namun pengujian dari algoritma sendiri harus dilakukan dengan menggunakan software atau script. Mengingat dalam implementasi algoritma ini menggunakan banyak variabel, data sampel, dan perhitungan yang kompleks. Dalam hal ini, peneliti menggunakan script dengan bahasa pemrograman C atau C++ atau Python pada perangkat laptop. Gambar di samping merupakan gambar diagram deteksi plat nomor. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenalan plat nomor ditentukan oleh proses deteksi karakter. Namun untuk optimasi proses deteksi karakter, maka diperlukan juga proses konversi dan thresholding. Jadi image input yang dilakukan processing, langkah-langkahnya itu ada kayak ASV, extra value sebagai image baru, terus menambahkan contrast grayscale, kemudian operasi Gaussian dan operasi adaptive threshold. Untuk langkah awalnya pada metode ini dilakukan pengujian apakah objeknya itu terlatih dengan pengujian menggunakan sampel data yang sudah diketahui klasifikasinya untuk kemudian dicocokkan dengan hasil klasifikasinya. Di sini ada 3 gambar yang kami tampilkan. Gambar yang di bawah itu, gambar ketujuh itu sampel data untuk pengujian. Jadi ada sebuah karakter atau plat kendaraan, nomor dan huruf plat yang kemudian nanti akan dilakukan proses recognition, pendeteksian. Kemudian apabila di sini ada permasalahan, apabila pengujian memiliki warna background lebih gelap dari warna karakter, maka pembacaannya tidak akan sempurna, tidak akan seperti apa yang terlihat pada plat kendaraan. Maka akan dibutuhkan suatu proses inverse di mana background akan lebih terang dibandingkan dengan warna karakter. Nah, untuk teknis pengambilan data, syarat pertamanya itu memiliki 4 buah sudut, syarat kedua itu memiliki aspek rasio yang baik, terus kepencahayaan mataharinya sekitar 50%, jarak pengambilan gambar vertikal 2-3 meter dan horizontalnya 1-2 meter, kamera yang digunakan dengan lensa minimal 2 megapiksel dengan ukuran layar 600x1024 piksel. Kemudian image akan dikonversi dari format RGB menjadi HVS, diambil nilai value gambarnya, value gambar itu memiliki threshold 100 dan maksimal 255. Nah, untuk data percobaannya kita melakukan pengambilan data di Ciputat. Di sini kita menggunakan motor dan foto plat kendaraan dari belakang. Di sini ada beberapa data gambar yang kita gunakan, yaitu gambar nomor 2 dari sebelah kiri nih. Selanjutnya pengujian sementara, kita menggunakan Raspberry Pi. Ini merupakan implementasi pada Raspberry Pi. Ini merupakan tampilan layar pada software VNC, penghubung antara Raspberry Pi dengan perangkat laptop. Berikut merupakan tampilan pemrograman kita pada Jenny pada VNC. Di sini kita menggunakan library, ada beberapa library yaitu CPU2. Kemudian yang paling utama adalah library Pterac atau OCR. Algoritma OCR terdapat pada library Pterac. Langkah awal pertama yaitu memanggil gambar dengan variabel img. Kemudian file yang kita panggil adalah file bernama 4. Kemudian setelah dipanggil dilakukan langkah selanjutnya yaitu grayscale dan pengubahan gambar menjadi kontur atau edge. Selanjutnya akan codingan selanjutnya yaitu proses looping untuk mendeteksi apakah terdapat plat
kendaraan pada gambar atau tidak. Dilakukan looping sehingga ketika mendapatkan detect atau nilai 1 akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, dan ketika tidak terdeteksi akan memunculkan print, yaitu no counter detect. Selanjutnya di dalam codingan juga terdapat pemrosesan inverse ketika gambar background plat lebih gelap daripada gambar angka dan tulisan yang akan kita proses. Dan selanjutnya akan pembacaan output, yaitu pembuatan file hasil output berupa image, grayscale, edge, dan hasil crop dari invert. Hasil pengujian gambar dari sampel yang kita ambil merupakan gambar dengan plat kendaraan berikut. Yang tahap awalnya itu dari hasil codingan tadi, yaitu berupa output grayscale, kita print berupa file menjadi grayscale JPG. Kemudian kita ubah dari codingan tadi menjadi ke tahap kontur. Nah, hasil outputnya seperti gambar di bawah dengan nama filenya @g. Selanjutnya itu proses cropping, dan kemudian di inverse karena background yang pada plat tidak boleh lebih gelap daripada hasil pembacaan karakter, yaitu berupa angka dan huruf. Hasil gambarnya hasil filenya dengan nama plat 1 JPG dengan berikut, dan hasil yang akhir yaitu hasil pembacaan karakter dari plat itu, yaitu berupa angka dan huruf. Hasil pengujian yang terakhir yaitu hasil pengujian pembacaan karakter pada plat kendaraan yang telah terdeteksi, yaitu berupa angka dan huruf yang akan ditampilkan pada terminal Raspberry Pi pada software VNC. Terlihat pada gambar bahwasannya hasil pengujian kali ini sangat akurat. Plat kendaraan dengan nomor polisi B3200SYL terdeteksi pada terminal. Ini merupakan video dari hasil pengujian real time kami. Ini saya sedang memanggil program untuk tetap berjalan. Ini menggunakan VNC. Pada terminal saya mengetik dan memanggil file dengan kata Python 3. Kemudian ini merupakan hasil real time-nya. Di situ saya menggunakan plat kendaraan motor saya sendiri dengan plat B4108BUF. Kemudian pada terminal itu sudah berhasil ditangkap. Jadi awal mulanya itu video real time-nya pembacaan proteksi 4 sudut itu garis hijau, kemudian masuk ke proses ke grayscale. Setelah proses grayscale kita masuk ke proses kontur yang di sebelah kiri bawah. Kemudian setelah dikontur kita mengcrop bagian platnya saja, tapi di situ kan ada kendalaan. Apabila plat kendaraan warna background lebih gelap daripada karakter, maka perlu dilakukan inverse. Maka kita lakukan inverse di sebelah kiri. Kemudian berhasil dibaca plat kendaraan B4108BUF. Nah, ini merupakan hasil pengujian real time kami juga. Yang di sebelah kiri itu saya sedang melakukan pengujian pembacaan karakter plat kendaraan. Namun di sini belum turun ke jalan, jadi saya masih mencari menggunakan gambar pada HP. Jadi gambar plat kendaraan. Kemudian di situ terdapat nomor B6391 PMY dan itu berhasil didetek dan outputnya itu ke LCD. Untuk gambar yang sebelah kanan itu merupakan gambar pengeluarannya. Sebelah kanannya itu merupakan video. Nah, ini video pengambilan data. Dia turun ke jalan. Jadi awalnya mulai itu masih terbaca B4108 dari jarak sekian, kemudian pada jarak 1 meter itu mulai terbaca full B4108BUF. Nah, ini juga ada motor yang lain ketika lewat dengan jarak sekian baru kedetek B3041CEO. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian kami yaitu
Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami yaitu satu, penggunaan algoritma dalam pengembangan aplikasi ini yaitu algoritma OCR dengan open source Tesseract. Dari penggunaan algoritma tersebut, aplikasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, aplikasi digitalisasi plat nomor ini dapat membaca dan mengenali segmen tertentu pada image sebagai plat nomor. Pada saat pemindahan, jarak mempengaruhi kemampuan untuk mendeteksi segmen plat nomor, sedangkan pecahannya mempengaruhi tingkat akurasi pengenalan karakter. Yang ketiga, tingkat akurasi pengenalan plat mencapai 95% dengan menggunakan perangkat C270 HD webcam Logitech dengan 30 fps. Yang terakhir, untuk mendeteksi plat nomor dengan warna dasar terang harus dilakukan inverse dulu agar algoritma pengenalan karakter dapat lebih optimal. Referensi yang kita ambil yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.